Oke teman-teman, kita semua kan pengen dicintai. Kayaknya itu udah jadi salah satu keinginan paling dasar manusia ya. Ya bukan cuma dicintai sama orang-orang di sekitar kita, tapi juga oleh sesuatu yang lebih besar dari kita semua. Nah hari ini kita bakal ngebongkar sebuah jawaban kuno yang ternyata relevan banget sama pertanyaan modern ini. Dan ternyata ada loh yang nanya langsung soal ini. Pertanyaan ini bukan sekedar renungan zaman now, ini pertanyaan beneran yang pernah diajukan langsung ke Nabi Muhammad. Pertanyaan yang kena banget kedua inti kehidupan kita. Gimana caranya biar dicintai Allah? Dan gimana caranya biar dicintai sesama manusia? Ayo ngaku, kita semua pasti pernah kan nanyain ini ke diri sendiri walau dalam hati. Nah, ini dia jawabannya. Jawabannya tuh singkat, dalam, dan jujur aja mungkin agak bikin kaget. Jawabannya ada dua bagian, dan dua-duanya itu intinya satu, yaitu sebuah konsep kunci, zuhud. Yap, zuhud. Inilah konsep yang bakal kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, jadi ini dia gambaran besar pembahasan kita. Kita bakal mulai dari pencarian cinta yang universal ini, terus kita dalemi apa itu zuhud. Habis itu, kita lihat gimana zuhud bisa jadi kunci buat meraih cinta Allah dan juga cinta sesama manusia. Dan terakhir, apa sih efeknya buat hati kita? Langsung aja kita mulai ya. Jadi kita udah sepakat ya, kunci buat ngebuka dua pintu cinta ini, cinta dari Allah dan cinta dari manusia, itu adalah zuhud. Sebuah kata yang sering banget disalahpahami, padahal di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa buat mengubah hidup kita. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita bahas lebih jauh, ada satu hal penting yang harus kita lurusin. Soalnya, kalau dengar kata zuhud, kebanyakan orang langsung mikir, oh harus miskin, atau harus ninggalin dunia sama sekali. Nah, itu salah besar. Bukan itu sama sekali inti dari zuhud. Jadi, ini dia definisi intinya. Zuhud itu artinya meninggalkan apa yang gak ada manfaatnya buat kita di akhirat. Sederhananya, ninggalin apapun yang bikin kita jadi lupa sama Tuhan. Intinya bukan soal apa yang kamu punya, tapi soal apa yang punya kamu. Paham kan bedanya? Ini soal fokus. Orang yang zuhud itu selalu nanya, ini ngebantu gue buat tujuan akhir gue nggak? Kalau enggak, ya dilepasin. Jadi ini bukan soal nolak dunia, tapi soal prioritas yang bener-bener jelas. Lihat deh perbandingannya. Ini yang bikin menarik banget. Di satu sisi, ada salah paham kalau zuhud itu kemiskinan dan sengsara. Padahal makna sebenarnya itu soal kepuasan dan kedamaian batin. Jadi, zuhud itu nggak ngubah isi rekening bank kamu, tapi ngubah isi hati kamu. Serius, kamu bisa jadi miliarder tapi tetap zuhud. Kuncinya adalah pergeseran dari yang tadinya terikat sama sesuatu, jadi sekedar mengelola. Dari khawatir, jadi puas. Biar makin jelas lagi, coba kita bandingin sama konsep lain, namanya wara. Anggap aja wara itu level dasarnya. Kamu ninggalin hal-hal yang ragu-ragu atau yang berpotensi haram. Nah, zuhud ini level selanjutnya. Ini lebih tinggi lagi. Kamu lihat sesuatu, itu 100% halal, boleh-boleh aja. Tapi kamu mikir, gue beneran butuh ini nggak ya? Kalau jawabannya nggak, ya kamu tinggalin. Ini udah level disiplin yang lebih tinggi. Dan kalimat ini, wow, ini benar-benar nangkep inti dari semuanya. Dunia itu harusnya jadi alat di tangan kamu, bukan jadi penghuni di hati kamu. Jadi ya pakai aja dunia, manfaatin buat kebaikan, tapi jangan sampai dunia itu masuk dan nguasain hati. Karena hati kita itu tempat buat hal-hal yang lebih abadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama dari jawaban tadi, gimana caranya meraih cinta Allah? Jawabannya kan, zuhudlah di dunia. Nah sekarang pertanyaannya, gimana cara kerjanya? Coba perhatiin deh, ini kayak efek domino yang luar biasa banget. Semua berawal dari satu hal simpel. Seseorang mempraktikkan zuhud, dia memprioritaskan akhirat. Terus, apa yang terjadi? Allah cinta sama hamba ini. Terus ngasih tahu malaikat Jibril, Jibril pun jadi cinta, terus ngumumin ke seluruh malaikat di langit. Para malaikat jadi cinta juga. Dan puncaknya, rasa cinta dan penerimaan itu ditanamkan buat orang itu di antara manusia di bumi. Keren banget kan prosesnya? Nah, perumpamaan ini benar-benar ngegambarin pola pikir zuhud dengan sempurna. Jadilah di dunia ini seolah-olah kamu orang asing atau musafir. Coba bayangin deh, kalau kita lagi traveling, lagi jadi musafir, apa kita bakal sibuk bangun rumah mewah di hotel tempat kita nginep semalam? Enggak kan? Kita ya pakai aja fasilitasnya, nikmatin, tapi hati dan pikiran kita tetap fokus ke tujuan akhir perjalanan. Nah, begitulah seharusnya kita di dunia ini.
Oke, sekarang kita pindah ke bagian kedua dari jawaban tadi. Bagian ini jujur, praktis, dan psikologis banget. Gimana caranya biar dicintai sesama manusia? Jawabannya, zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia. Ini kuncinya, sebuah insight psikologis yang dalam banget. Pada dasarnya ya, hati kita sebagai manusia itu terikat sama hal-hal duniawi. Entah itu harta, status, jabatan, pencapaian, kita suka, kita pengen. Nah, ngerti soal ini tuh penting banget buat paham kenapa strategi zuhud ini bisa berhasil. Nah, coba bayangin deh sebentar. Apa yang terjadi kalau kamu nunjukin sikap nggak tertarik sama apa yang orang lain punya? Maksudnya, kamu ngobrol sama orang, tapi kamu nggak ngiri sama hartanya, nggak pengen jabatannya, nggak ikut-ikutan saingan buat ngerebutin apa yang mereka pegang erat-erat. Kira-kira, apa yang bakal terjadi sama hubungan kalian? Nah, ini dia jawabannya. Efeknya luar biasa. Pertama, kamu bukan lagi saingan mereka. Kedua, kamu nggak mancing rasa iri atau cemburu mereka. Ketiga, kamu bakal kelihatan sebagai orang yang puas dengan diri sendiri. Dan itu mengagumkan. Kamu juga kelihatan dermawan, nggak serakah. Hasil akhirnya, ya secara alami mereka bakal cinta dan hormat sama kamu. Logis kan? Pada akhirnya, kalau kita terus mempraktekkan zuhud, kita akan sampai di satu kondisi batin yang wow, luar biasa. Sebuah kondisi yang mungkin banyak orang sebut sebagai kebahagiaan sejati. Hati yang puas dan merdeka. Zuhud itu pada dasarnya adalah bentuk kebebasan tertinggi. Kedengerannya aneh ya, kontradiktif gitu. Soalnya kan kita sering mikir, bebas itu artinya punya lebih banyak. Tapi zuhud justru ngajarin kita sebaliknya. Kebebasan sejati itu adalah saat kita butuh lebih sedikit. Ini soal gimana kita bisa bebas dari penjara keinginan yang gak ada habis-habisnya. Coba deh pikirin, berapa banyak energi mental kita yang habis tiap hari buat hal-hal ini. Cemas mikirin duit, ngebandingin diri sama postingan orang di sosmed, sedih banget pas kehilangan sesuatu yang sifatnya duniawi, dan akhirnya jadi lupa sama tujuan hidup kita yang sebenarnya. Nah, zuhud itu ngebebasin kita dari semua itu. Energi yang tadinya habis buat cemas, bisa kita pakai buat hal-hal yang beneran penting. Inilah jalan menuju hati yang ringan dan benar-benar merdeka. Jadi, sebagai penutup, yuk kita coba bawa konsep ini ke hidup kita masing-masing. Nggak usah langsung ubah semuanya. Coba tanyain ke diri sendiri satu pertanyaan simpel ini. Ada nggak ya satu hal dalam hidupku sekarang yang kalau aku genggam sedikit lebih longgar aja, itu bakal bikin aku lebih damai dan lebih bebas? Mungkin jawabannya bisa jadi benda, kebiasaan, atau ambisi. Nah, jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi langkah pertama kamu di jalan zuhud. Coba direnungkan ya.